Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Haryanti. Di sini kita akan belajar tentang ekonomi, yaitu tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Suci, Yuli, Gino, Sela, Silvi, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini itu cuacanya itu nggak enak ya. Kadang panas, kadang hujan. Ibu berpesan agar tetap jaga pola makan kalian. Terutama jangan bergadang. Tetap jaga kesehatan kalian. Mengerti anak-anak? Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang ketiga, siswa dapat memahami kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu apa pengertian dari permintaan. Apakah ada yang tahu? Ya, permintaan itu adalah harga barang atau jasa yang dimiliki oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Permintaan itu berkaitan dengan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Permintaan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada absolut dan yang kedua ada efektif. Yang pertama, absolut itu disertai atau tidak disertai dengan kemampuan membeli. Kalau yang efektif disertai dengan kemampuan membeli. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum permintaan. Ada yang tahu apa sih bunyi hukum dari permintaan? Nah, hukum permintaan itu adalah jika harga barang naik, maka jumlah permintaannya itu akan turun. Atau sebaliknya, jika harga permintaannya itu turun, maka harga barangnya itu naik. Hukum permintaan itu menganut asumsi yang disebut ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan berlaku jika keadaan atau faktor-faktornya tidak berubah. Contoh, harga telepon seluler itu semakin lama semakin murah, maka jumlah permintaannya itu akan naik signifikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan. Ada yang tahu apa maksud dari kurva permintaan? Nah, kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang atau sumbu Y dan jumlah barang yang diminta atau sumbu X. Kurva permintaan memiliki gradien atau kemiringan negatif.
Contoh, pada gambar tersebut, yang garis tegak itu ada 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, dan 25.000. Itu merupakan harga. Sedangkan yang 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah kuantitas. Kenapa kalau kuantitasnya itu semakin banyak, maka harganya itu semakin murah? Karena itu tidak langka. Semakin langka jumlah barang yang diminta, maka harganya itu akan semakin naik. Nah, selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama ada harga barang atau jasa. Jika harganya barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta konsumen akan berkurang. Atau sebaliknya, jika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan bertambah banyak. Yang kedua ada pendapatan masyarakat. Contoh, ketika pandemi COVID itu terjadi, sebagian sektor ekonominya itu menurun. Dampaknya adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pendapatan sebagian masyarakat ini merosot ke tingkat rendah. Akibatnya, angka permintaan banyak yang menurun, sehingga jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi pandemi sebelumnya. Yang ketiga, ada selera masyarakat. Selera masyarakat itu berubah sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera masyarakat terhadap suatu barang biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang atau jasa itu di pasar. Contoh, pada saat pandemi terdapat perubahan sejumlah selera masyarakat. Salah satunya ialah tumbuhnya kegemaran bercocok tanam, tumbuhan hias daripada belanja baju di mall. Perubahan selera masyarakat ini membuat jumlah permintaan tanaman hias meningkat dan permintaan baju di mall menurun. Jumlah permintaan tanaman hias yang naik meningkatkan harga tanaman hias, sementara permintaan pakaian di mall menurun. Yang keempat ada kualitas barang. Permintaan barang dengan kualitas baik itu meski dengan harga yang sedikit mahal akan tetap tinggi. Sedangkan untuk barang berkualitas rendah dan mudah rusak, permintaannya itu akan tetap rendah. Yang kelima ada barang lain. Contohnya itu pada barang komplementer yang bisa mempengaruhi seperti kopi dan gula pasir. Ketika harga kopi itu naik, permintaan kopi itu akan turun dan kemudian diikuti turunnya permintaan gula. Hal ini disebabkan karena kopi pada umumnya dikonsumsi bersama gula atau sebaliknya. Dalam ilmu ekonomi, penawaran yaitu barang atau jasa yang bersedia diproduksi pada tingkat harga tertentu. Dalam sebuah penawaran, diperlukan asumsi yang disebut dengan ceteris paribus. Terdapat dua macam penawaran, yaitu yang pertama ada penawaran perseroan atau individu. Yang kedua ada penawaran kolektif. Yang pertama, penawaran perseroan atau individu, yaitu penawaran yang datang dari produsen terhadap suatu barang untuk konsumen. Yang kedua, ada penawaran kolektif. Penawaran yang berasal dari produsen terhadap suatu barang untuk konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga barang naik, maka jumlah permintaannya itu akan naik. Atau sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah permintaannya itu akan ikut turun. Contoh, petani sedang panen raya, harga barangnya itu kemudian jatuh.
Selanjutnya kita akan membahas kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran memiliki gradien atau kemiringan positif. Ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ada biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi membuat harga barang menjadi mahal. Jika tak banyak konsumen yang membeli barang tinggi, permintaan pun merendah. Saat terjadi, produsen juga harus memproduksi barang dengan jumlah yang sedikit karena angka permintaannya rendah. Yang kedua, ada teknologi. Penggunaan teknologi yang tinggi dan inovatif memungkinkan produsen buat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak dan berkualitas dengan biaya yang rendah. Apabila jumlah permintaan konsumen banyak, pemakaian teknologi ini memungkinkan produsen menjual barang yang berkualitas dengan jumlah banyak dan harga yang murah. Yang ketiga, ada harapan mendapatkan laba. Mayoritas produsen biasanya berupaya meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran apabila jumlah permintaan dari konsumen itu besar, yaitu meningkatkan jumlah produksi dan mengembangkan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang keempat, ada faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi berupa bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Faktor bencana alam sebagai berikut, misalnya dapat membuat tingkat penawaran barang atau jasa merosot secara drastis. Contoh lain, itu ada banjir bandang menyebabkan gagal panen padi. Akibat gagal panen, penawaran beras akan mengalami penurunan. Gempa bumi juga bisa membuat banyak gedung pabrik roboh. Akibatnya, produksi barang tidak bisa berjalan. Untuk tugas hari ini, kalian mereview kembali apa yang Ibu sampaikan hari ini. Kalian bentuk 4-5 orang per kelompok, ditulis tangan dan dikumpulkan minggu depan. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita review bersama-sama ya. Ada 4 poin utama, yaitu ada pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, ada hukum permintaan dan penawaran. Apa sih bunyi hukum permintaan tadi? Ya, benar sekali. Jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Atau sebaliknya, jika harga permintaan turun, maka jumlah permintaan akan naik. Poin ketiga, ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Tadi kurva permintaan memiliki gradien apa? Ya benar, kurva permintaan memiliki gradien negatif dan kurva penawaran memiliki gradien positif. Sekarang kita memasuki poin yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan tadi ada 6, yaitu apa saja? Yang pertama ada harga barang, kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat kualitas barang, yang kelima harga barang lain, dan keenam jumlah penduduk. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu ada 4. Yang pertama biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba. Yang keempat faktor-faktor non-ekonomi. Baik, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu berharap jangan putus semangat
tetap semangat belajar dan jangan malas-malasan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.